ketika ketemu kembali dengan cinta pertama lo pas masih muda di masa kuliah. Kalian penasaran kan? Dan mumpung hari Valentine sekarang, jadi gue bakal membahas alur cerita yang manis-manis saja. Dan manga yang bakal gue bawakan adalah Sotsugyo Arubamuno Kanojo Dachi. Jadi, biar belum lama lagi kita gas saja kalau cerita manga Sotsugyo Arubamuno Kanojo Dachi. Oke, ini manga menceritakan Kanae Meguru. Dia adalah seorang anak laki-laki yang memiliki kepribadian yang cerah dan dia sangat menyukai film. Lalu pas masih SD, dia menolong seorang anak perempuan yang sedih bernama Onomine Koyuki. Dan Kanae mengajak Koyuki ke sinema punya kakek Kanae yang lagi tutup. Dan Kanae semangat banget untuk menunjukkan film baru yang ada di sana. Tapi Koyuki ini heran kenapa Kanae mau bermain dengan Koyuki. Dan Kanae bilang, meskipun dia orang yang penyendiri, dia pun boleh menonton film dan bersenang-senang. Dan pas Kanae melihat Koyuki menangis tadi, dia ingin Koyuki juga merasakan hidup. Dan ini membuat Koyuki senang. Dan kata-kata manis dari Kanae, meskipun cuma kita berdua penyendiri, setidaknya kita bisa menjadi penyendiri bersama. Lalu mereka berdua menonton film dan mereka berpegangan tangan. Lalu kita skip. Sekarang Kanae sudah berumur 18 tahun dan akan segera masuk ke Universitas Aotake. Dan saat ini dia sedang menelepon seseorang sambil membicarakan kalau Koyuki itu adalah cinta pertamanya dulu. Tapi mereka harus berpisah saat SMP. Karena Kanae masuk SMP publik sedangkan Koyuki masuk ke SMP private. Dan orang di telepon ini bilang kenapa nggak ditembak aja pas dulu sebelum perpisahan. Tapi Kanae bilang kalau pada saat itu dia masih bocil dan nggak tahu gimana caranya nembak. Dan itu menjadi memori cinta pertamanya Kanae. Dan Kanae juga punya cerita pas dia masih SMP. Jadi pas SMP pada saat itu ada cewek yang bernama Muranaka Manaka yang seorang jagoan di klub lari di sekolahnya dulu. Tapi dia ini juga baik dan cantik. Maka julukan dia dulu adalah Goddess dan menjadi idol semua orang. Dan seharusnya mereka ini gak bakal pernah bertemu, tapi suatu hari ada kejadian pas lomba lari. Kanae jatuh dan terluka. Dan gambar awalnya itu kayak orang berotot kah? Kalian lihat kan? Lihat dong. Ya kan? Ya. Nah, kita lanjut aja ya. Pas di UKS, Kanae merasa malu karena jatuh di hadapan Manaka. Dan pas di UKS, Manaka mengunjuk Kanae dan membantu mengurangi rasa sakit di kakinya. Kanae jelas merasa malu di hatinya. Kanae juga minta maaf karena tim mereka kalah. Tapi Manaka bilang kalau nggak apa-apa. Jadi Manaka nanya kenapa Kanae bisa jatuh. Jadi Kanae bilang kalau dia latihan terlalu keras. Bahkan Manaka bilang kalau itu berlebihan. Jadi Manaka nanya kenapa Kanae mau sampai segitunya. Dan Kanae bilang kalau dia ini adalah fans Manaka. Dan dia kagum dengan Manaka pas lari yang sangat cepat dan nggak membiarkan orang lain lari di depannya. Jadi dia mau seperti sekeren Manaka. Jadi Manaka mau tukar nomor dengan Kanae dan bakal diajarin cara lari yang benar sama Manaka. Dan Manaka bilang kalau dia suka dengan orang yang serius dalam sesuatu. Tapi setelah di UKS ini, Kanae nggak berani ngechat Manaka karena Manaka ini terlalu populer. Dan yang telepon ini mengejek Kanae yang kedengaran memang jomblo. Tapi Kanae balas kalau di SMA dia juga dekat dengan seorang cewek namanya Takase Kanaho, orang yang suka banget dengan buku. Dan hubungan dekat mereka ini dimulai dari buku. Tapi mereka ini nggak pernah pacaran, padahal sudah deket banget. Karena Kanae berpikir kalau Kanaho ini nggak tertarik dengan percintaan. Dan ya, Kanae diledekin lagi sama orang di telepon ini. Jadi, Kanae sekarang minta gimana cerita yang di telepon ini. Tapi, cewek ini kabur duluan. Dan bilang, mungkin aja dia yang bakal nunjukin pintu kepercintaan Kanae. Lalu kita skip setahun kemudian, Kanae yang masih suka dengan film masuk ke klub film di universitas. Dan Kanae ini masih single dan lebih fokus ke klub dan pembelajaran. Lalu anggota klubnya datang yaitu
Otsuka Sora yang dadanya besar banget. Dan Kanae ketahuan kalau dia terus menatap ke dadanya Sora. Dan Sora ini benar-benar mendekati Kanae. Benar-benar mendekati Kanae. Tapi anggota klub lainnya datang dan membicarakan skrip buatannya Sora. Tapi ditolak karena jelek, kata pemimpin klubnya. Dan pemimpin klubnya ini aneh karena dia pengen membuat film sci-fi durasi 2 jam. Padahal mereka ini cuma mahasiswa, budget juga nggak ada, dan mereka ini masih amatir. Lalu Sora sama ketua klub ini mulai berdebat, tapi Sora bilang kalau dia bakal bikin film yang lebih bagus dari ketua klub. Lalu Sora keluar dari klub perfilman ini, dan Kanae juga ikut keluar klubnya. Karena Kanae nggak mau seperti sebelumnya, yang dimana cinta dia ini bakal pergi. Ya, karena Kanae suka dengan Sora. Lalu mereka bertemu lagi, dan Sora bilang untuk bertemu besok lagi. Jadi, besoknya Sora bilang kalau dia bakal membuat filmnya sendiri. Dan Kanae diajak untuk ikut dalam pembuatan filmnya. Dan ada 3 cewek yang masuk ke ruangan, dan mereka bertiga adalah cinta pertama Kanae yang muncul di hadapannya. Jadi semua orang yang dicintai sama Kanae muncul bersamaan. Dan ini jelas membuat Kanae terkejut karena semua heroin di hidup dia muncul di hadapannya. Dan Takaho ini kayak sundere ke Kanae. Jadi Kanae nanya ke Sora, kenapa mereka semua bisa muncul di sini. Tapi Sora bilang kalau dia ini nggak tahu soal masa lalu Kanae. Tapi Sora bilang kalau mereka ini memiliki peran masing-masing. Takaho bakal ngurus soal publikasi dan mencari dana untuk filmnya. Dan Kanae sempat membicarakan masa lalu Takaho, tapi Takaho marah sambil bisik-bisik, jangan membicarakan masa lalu pas sekolah dulu. Dan mukanya ini deket banget dengan Kanae. Manaka yang bakal menjadi stunt double dan juga sebagai asisten penulis. Dan Manaka juga minta maaf ke Kanae, meskipun sudah didukung sama Kanae, tapi Manaka keluar dari klub lari. Dan Kanae nanya apa alasannya, tapi Manaka bilang itu rahasia. Dan Koyuki bakal menjadi heroinnya karena dia sekarang sudah menjadi model dan sudah punya 300.000 follower. Kanae jelas kaget dan bilang kalau Koyuki sudah berubah. Tapi langsung dibantah sama Koyuki kalau dia nggak berubah sama sekali. Jadi Kanae gagal menyapa Koyuki kembali. Dan Kanae bakal menjadi protagonis ceritanya dan ngedit videonya. Dan Sora bakal menjadi direktur pembuatannya. Lalu mereka minum-minum, dan jelas pikiran Kanae kemana-mana, dan dia sempat menatap Sora, tapi Sora malah menggoda Kanae. Kanae jelas membantahnya, dan Takaho marah ke Sora yang mesra-mesraan di depan umum. Dan Takaho sama Sora malah bertengkar. Dan Manaka nanya ke Sora, apa hubungan Sora dan Kanae. Dan Sora bilang kalau dia itu friend Kanae. Ya, yang jelas mereka berempat langsung kaget. Dan Kanae jelas nanya apa yang dibilangin sama Sora. Dan ada adegan yang agak ses juga sih, tapi gue skip aja. Lalu besoknya mereka rapat soal film pertama mereka. Dan Sora merencanakan film romance. Kanae cukup kaget, tapi yang lainnya setuju. Jadi untuk latihannya, Kanae sama Koyuki bakal latihan langsung. Tapi dalam aktingnya ini, Koyuki malah terlalu tomboy, bukan feminis. Dan Koyuki ini agak ragu, jadi dia keluar sebentar untuk cari angin. Dan Kanae ngejar Koyuki. Dan di semak-semak, Koyuki kelihatan kayak ketakutan. Jadi Kanae menenangkan Koyuki dan menceritakan kalau Koyuki setelah masuk SMP, dia akting menjadi kuat dan lebih fashionable, agar dia itu nggak dibully lagi. Tapi dia itu masih sama kayak pas SD dulu, masih penakut kalau dia bakal dibully lagi. Tapi Kanae menenangkan Koyuki. Jadi mereka latihan lagi, dan kali ini Kanae berhasil akting dengan sangat bagus, dan cewek lainnya kelihatan cemburu dengan akting Koyuki dan Kanae. Lalu mereka baca skripnya lagi, dan skripnya ini kebanyakan adegan intim. Jadi Kanae dan Koyuki ragu soal film buatan ini. Tapi segitu aja lo cerita manga dari Sosugi Arubamuno Kanojo Tachi. Dan ini adalah manga romance yang baru rilis dan baru punya 2 chapter.
Dan mumpung gue upload video ini di hari Valentine, jadi ya gue juga pengen punya pacar. Dan ya segitu aja lo cerita manga dari Sotsugyo Arubomuno Kanojo Tachi. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, Bakakers.